Cerita dimulai dengan situasi mencekam ketika sebuah ledakan besar memicu kebakaran hebat di balai konsulat. Kejadian ini menciptakan ketakutan luar biasa di istana karena kejadiannya sangat mirip dengan tragedi yang menimpa mendiang raja di masa lalu. Di tengah kekacauan tersebut, Huiju merasa panik luar biasa setelah mendengar kabar dari Hejung bahwa Pangeran Ian masih terjebak di dalam gedung yang sedang dilahap api. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, Huiju nekat menerobos kepulan asap tebal dan kobaran api. Ia terus berlari sambil memanggil nama Pangeran Ian, hingga akhirnya ia menemukan sang pangeran dalam kondisi pingsan di tengah ruangan. Dengan sisa tenaga yang ada, Huiju berhasil menarik dan membawa Pangeran Ian keluar dari gedung tepat sebelum api melahap seluruh bangunan. Setelah berhasil diselamatkan, Pangeran Ian terbaring lemah dan tidak sadarkan diri di tempat tidurnya. Huiju yang setia menemaninya tidak bisa menyembunyikan rasa sedih dan khawatir melihat kondisi pangeran. Namun di saat sang pangeran tak sadarkan diri, rumor palsu mulai menyebar luas hingga keluar istana yang menyebutkan bahwa Pangeran Ian telah tewas dalam kebakaran tersebut. Situasi genting ini dimanfaatkan oleh Jongwoo. Ia diam-diam menemui Ibu Suri dan memprovokasinya untuk segera mengambil alih kendali kerajaan dengan membentuk pemerintahan sementara. Jongwoo meyakinkan Ibu Suri bahwa demi stabilitas kerajaan, sudah sepantasnya Ibu Suri memimpin selama Pangeran Ian belum sadarkan diri. Di kamarnya, Ibu Suri terlihat berdiri di depan cermin, merenungkan saran dari Jongwoo untuk menjalankan peran sebagai wali raja. Rencana Jongwoo untuk merebut kekuasaan melalui tangan Ibu Suri seketika terancam saat Pangeran Ian akhirnya siuman. Begitu mendengar kabar tersebut, Huiju segera berlari menuju kamar pangeran. Saat mereka bertemu, Pangeran Ian langsung menarik Huiju ke dalam pelukannya. Tak lama setelah pulih, Pangeran Ian tampil dengan tenang di hadapan Dewan Kerajaan. Kehadirannya secara otomatis mematahkan semua rumor palsu tentang kematiannya dan mengembalikan otoritasnya. Sementara di kantor polisi, seorang pengawal kerajaan ditangkap karena dianggap sebagai tersangka utama peledakan dan pembakaran di balai konsulat. Namun, Huiju merasa ada yang janggal. Ia tidak percaya seorang pengawal bisa merencanakan ledakan sebesar itu sendirian. Huiju yakin ada sosok kuat di balik layar yang mengatur semua ini. Kembalinya Pangeran Ian membuat posisi Jongwoo tersudut. Merasa rencananya mulai berantakan, Jongwoo mulai menyusun langkah baru. Ia terlihat menelpon seseorang secara rahasia dan memberikan perintah tegas untuk segera membereskan sisa-sisa urusan mereka karena Pangeran Ian sudah kembali. Sikap Jongwoo terhadap Huiju pun berubah menjadi sangat dingin. Saat mereka berpapasan di lorong istana, Jongwoo berjalan begitu saja tanpa menoleh sedikit pun untuk menyapa Huiju. Perubahan sikap ini membuat Huiju semakin curiga. Ia kemudian bertanya langsung kepada Pangeran Ian tentang seberapa besar sebenarnya kepercayaan pangeran terhadap Jongwoo. Pada adegan akhir, suasana menjadi lebih tenang. Huiju bersandar di pundak Pangeran Ian sambil merenung. Ia bertanya-tanya, apakah masih ada tempat yang benar-benar aman bagi Pangeran Ian di dalam istana yang penuh dengan intrik ini.